Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Taurik dengan NIM 23142. Di sini saya akan menjelaskan satu soal, yaitu buatlah program untuk mendapatkan path untuk jalur terpendek dan terpanjang dari sebuah graf. Jalur terpendek atau terpanjang harus lebih dari satu dan tampilkan semuanya. Misalkan terdapat graf pada gambar kelima. Ini gambar kelimanya. Sebelum kita kita membuat code-nya, kita harus tahu dulu node-nya atau vertex-nya ini bertetanggaan dengan apa. Di sini A bertetanggaan dengan B, C, dan D. Kenapa tidak bertetanggaan dengan E? Karena E itu jauh dan harus melewati satu vertex yang lain, jadi tidak bertetanggaan. Dan B bertetanggaan dengan A, C, dan E karena D jaraknya harus melewati vertex yang lain. Lalu selanjutnya C bertetanggaan dengan A, B, E, D atau A, B, D, E sama. Lalu D bertetanggaan dengan A, C, dan E. Lalu E bertetanggaan dengan B, C, dan D. Setelah kita udah buat grafnya sesuai yang tadi, kita mulai juga kita tentukan juga startnya dari mana dan berakhir di mana. Ini penting karena kita akan mencari jalurnya mulai dari mana dan tujuannya yang mana. Lalu kita buat fungsi di sini dengan fungsi find all path untuk mencari semua jalurnya dengan parameter pertama graph. Graph itu ini tadi yang kita buat di awal. Start itu untuk nilai awalnya dan n itu untuk nilai tujuannya. Lalu path sama dengan none ini untuk menyimpan jalurnya, penyimpanan sementara. Jika pathnya is none, karena kita baru mulai jadi pathnya itu masih kosong, maka inisialisikan path sama dengan list kosong. Lalu path sama dengan path plus start. Lalu simpan startnya ke dalam path. Jika startnya sama dengan n, baru returnkan path. Ini jika startnya sudah sampai ke n perulangannya, maka returnkan pathnya. Jika startnya gak ada di dalam graph, jadi nilai startnya gak ada di graph, itu returnkan list kosong. Jadi jadi mengembalikan nilai kosong karena startnya gak ada di dalam graph. Lalu untuk mencari semua jalurnya, kita inisialisasikan path sama dengan list kosong. Lalu lakukan perulangan for node in graph. Lakukan perulangan node-nya yang ada di dalam graph start. Ini maksudnya seumpama node pertama adalah A, apakah A terhubung dengan B start, karena kan B-nya adalah startnya. Jika terhubung, masuk ke pengkondisian kedua. Jika if not in path, jika node-nya belum ada di dalam path, maka new path, panggil fungsinya find all path, grab node dan end path-nya. Ini maksudnya karena kita node pertama adalah A, kita cari tuh apakah A ada di path. Jika gak ada di path, kita simpan path-nya, kita simpan A-nya ke path. Ini dilakukan agar mengurangi siklus perulangan itu supaya node yang udah ada di dalam path itu tidak ditambahkan lagi. Jadi jalur yang sudah dilalui itu tidak akan ditambahkan lagi. Lalu di sini for jika semua sudah ditambahkan di new path, kita lakukan perulangan di setiap new path. Lalu tambahkan new path tadi ke dalam paths. Jadi kita simpan semuanya di sini, semua jalurnya yang telah kita cari sebelumnya. Lalu kita returnkan paths-nya. Jadi seperti ini. Untuk pencarian pertama, tadi kita mencari jalur pertama ini
jalur pertama kita mendapatkan nilai awalnya B, dan kita mendapatkan jalur A, C, dan berakhir di D karena tujuannya adalah D. Nah, dari pencarian tersebut kita mendapatkan 9 jalur. Lalu untuk mencari jalur terpendeknya, kita buat fungsi lagi, find shortest path dengan parameter path yang sudah kita cari tadi, 9 jalur itu. Jika not path, jika path-nya nggak ada, returnkan list kosong karena path-nya nggak ada, jadi kita tidak mencari apa-apa lagi. Lalu kita inisialisasikan min leg ini untuk menyimpan jalur terpendek. Kita pakai min ini untuk mencari length P-nya. Jadi length P paling pendek atau panjang jalur terpendek. Seumpama ini jalurnya ini kan hanya ada B, A, C, D, ini hanya ada 3, sedangkan B, A, C, E, D ini ada 4. Jadi yang kita ambil adalah yang 3. Kita lakukan semua perulangan untuk mencari semua yang panjangnya 3 tadi di dalam path. Lalu shortest path sama dengan P. Ini untuk mencari semua yang nilainya P tadi yang sama, yang panjangnya sama-sama 3. Lalu kita returnkan shortest path-nya. Jadi di sini jalur terpendeknya ternyata jalur terpendeknya di sini adalah BAD. Karena ada 3, ada yang 4, ada yang 5. Lalu jalur kedua terpendeknya adalah BCD, BED. Jadi hanya ada 3 jalur. 3 jalur yaitu BAD, BCD, dan BED. Ini untuk jalur terpendeknya ada 3. Lalu untuk mencari jalur terpanjangnya sama seperti sebelumnya, define longest path dengan parameter path. Jika tidak ada di dalam path-nya tidak ada, maka returnkan list kosong. Max length sama seperti tadi, panjang length P-nya, yang paling panjang P-nya itu kita cari satu-satu di dalam path-nya. Apa yang paling panjang, seumpama seperti tadi. Di sini kan paling pendek adalah 3 dan paling panjang adalah 5. Jadi kita simpan dulu 5-nya. Lalu kita cari yang nilainya sama-sama 5 dengan melakukan perulangan lagi. Jika length P-nya panjangnya sama dengan 5 karena maksimal length-nya kan tadi di 5, lalu returnkan longest path-nya. Jadi kita menemukan 2 jalur yaitu BACED dan BECAD. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.